Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat, 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka sama melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk, karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. perlu diperkuat ya Pak Kiraswa ini Pak? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak, ada Bang Singgi, Nama. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja nih, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya, ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia belum jawab.
Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra-Putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar Putra-Putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar Putra-Putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra-Putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang, tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga
anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang Nggak bawaan bang, bapak. penting sekali, sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur itu. Perlu diperkuat nggak Pak Raswa ini Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, iya jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan.
Sementara bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka sama melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. perlu diperkuat nggak Pak kira ini Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, iya jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan.
Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak politik menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat, 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang, tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun kita harus ahli digital tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat nggak Pak Raswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci.
Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ada Bang Singgi, Sama. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, iya jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa
bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami bimbang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk, karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang, tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah benar? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat ya Pak Raswa itu Pak KPK. Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ganjar mengenai cawapres Pak. Ada Bang Singgi. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja nih, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima,
Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat, 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat ya Pak Kiraswa itu Pak KPK. Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak. ada Bang Singgi, teman-teman. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya, ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, iya jawab.
Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka sama melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang, tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah benar? Iya,
Ya kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat nggak Pak kira ini Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, iya jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra-Putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar Putra-Putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar Putra-Putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra-Putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi,
Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah benar? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat ya Pak Kiraswa itu Pak KPK. Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak. ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya, ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas.
Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar Putra Putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar Putra Putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra Putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat, 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka sama melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IP yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. perlu diperkuat ya Pak Kiraswa ini Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus gitu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak, ada Bang Singgi, teman-teman. Aman.
Astaga. Aku hilang tuh. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, iya nggak jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, semuanya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang,
tumbuh sangat cepat. Maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, harus mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah benar? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini, dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat ya Pak Kiraswa itu Pak KPK. Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya, ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita,
Dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, semuanya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang, tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat nggak Pak Raswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia bisa jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti.
Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar Putra Putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar Putra Putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra Putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah benar? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas,
harus punya komitmen yang sama, maka saya sampaikan semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat ya Pak Kiraswa ini Pak KPK. Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra-Putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar Putra-Putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar Putra-Putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar Putra-Putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas.
Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka, saya melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk, karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat ya Pak Kiraswa itu Pak KPK. Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak, apakah besok nanti ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya, ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar Putra Putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar
Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat, 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali, sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri apakah benar? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat nggak Pak Raswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak Ganjar mengenai cawapres Pak, apakah besok nanti Ada Bang Singgi, ada Bang Singgi. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja nih, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya, ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab.
Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga
anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. perlu diperkuat nggak Pak Kiraswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Mengenai cawapres, Pak. ada Bang Singgi, teman-teman. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, iya. Jawab. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri pada Jumat 29 September. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanti. Bagi anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan tersebut dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Kami para pengurus maupun anggota keluarga besar putra-putri Polri mendeklarasikan solidaritas keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai anak polisi menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Yang kelima, deklarasi ini dilakukan secara Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, pada Jumat 29/9. Deklarasi dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti. Alasan KBPP Polri mendeklarasikan Ganjar lantaran ia sebagai anak dari polisi, yakni Parmuji Pramudi Wiryo yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1, Letu. Menurut Evita, dukungan diberikan demi menjalankan amanat anggaran dasar maupun Trisetia KBPP Polri. Amanat tersebut menyatakan bahwa KBPP Polri wajib memberikan dukungan dan solidaritas kepada anak-anak polisi untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, dukungan tersebut dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Sementara bakal calon presiden, baca pres,
Ganjar Pranowo menyambut baik dan antusias dukungan dari KBPP Polri tersebut. Menurut Ganjar, dukungan itu telah menambah energi baru untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat hadir di deklarasi, Ganjar mengenang bagaimana ayahnya saat bertugas, sehingga ia harus ikut berpindah tempat dinas. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka sama melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam bicara